Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Meiwa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Ini cirinya. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. One TV One. Awalnya Mas Bambang membuat buku Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Apa motivasinya? Ya, perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 90 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo, yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo. Foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Life yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek. Dan itu memang kalau kita lihat ke belakang, itu diakui Jokowi sendiri. Itu gambar saya. Bagaimana bisa ada di sana? Bagaimana saya bisa dipersalahkan? Saya cuma bilang itu gambar mirip Jokowi. Kemungkinan itu bapaknya. Jokowi sendiri salah mengenali itu gambar saya. Bagaimana saya bisa dihukum kalau urusannya dari gambar itu? Jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat tentang siapa Jokowi ini. Ya. Karena Pilpres sudah usai. Jokowi sudah ditetapkan oleh MK sebagai pemenang. Ngapain mereka nggak mendinginkan suasana dengan jangan membuat berita semacam itu? Gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Gitu. Kenapa Jokowi mengakui Wijiano sebagai bapaknya? Karena tahun 65 Heru Purnomo ini ditangkap tentara. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiano itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Idayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya. Gitu. Kalau begitu berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU. Gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi.
nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun. Gitu. Dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Selama masa di tahanan, ya, apa yang dirasakan Mas Bambang? Adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Lalu langkah selanjutnya apa, Mas? Gimana, Pak? Langkah selanjutnya Mas sebagai wartawan, kan tugas wartawan itu kan investigasi. Iya, oke. Apa tugas selanjutnya? Oke, tugas saya sudah selesai. Buku sudah selesai saya tulis. Ya, saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya, karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2, gitu. Kapan mau dirilis? Ya, dalam waktu secepat-cepatnya, ya kan. Untuk masalah nama orang tuanya, Nah, ya. Jokowi yang asli Heru Purnomo. Purnomo. Ya.
Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang? Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar. Kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putranto Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryadi, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat, kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat di iur, ijazahnya palsu, SMA Pak. Gitu. Sebagai seorang wartawan, apakah Mas Bambang Tri bangga menjadi wartawan dalam investigasi tentang Jokowi? Saya profesi itu kan menyangkut aspek privat Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu. Yang sekarang dihancurkan Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili Oleh? Ya saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini, gitu loh. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya. Nama tetap, tapi nggak punya keluarga, gitu-gitu. Gitu. Ini pembunuhan yang luar biasa Pak, gitu loh. Ya kan. Mas Bambang Tri jalan sendiri nggak takut? Gimana Pak? Jalan-jalan sendiri nggak takut? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat? Saya sudah dibeginikan, gitu. Nggak ada bedanya saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Ya kan? Setelah kalau andaikan Mas Bambang Tri jadi ketemu dengan insya Allah dengan Panglima, Oke. hal apa yang sangat ingin disampaikan oleh Mas Bambang? Ambil alih kekuasaan karena kekosongan kekuasaan, gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, Sri Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, BA saya diblokir, gitu loh. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya Pak. Ya, saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI, gitu loh. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disulut dan itu, gitu. Dia nggak temannya Jokowi Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi, gitu loh. Padahal dari nomor induknya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78, lulusnya 81, ijazahnya kok 80, KPU-nya yang geblek. Foto kok ijazahnya aja fotonya apa?
fotonya editan, masa ada foto editan? Masa tahun 80 sudah ada editan? Itu jelas editan, sudah saya temukan foto mana yang diedit kok. Gitu loh. Ya kan? Saya nggak tahu soal ekonomi, soal apa-apa. Yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Apapun resikonya saya siap. 1 Juli 2019. Berarti ini udah Ya, itu jebakan karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh Pak. Oke, saya jujur saja saya merinding ya dengan Ya, cerita Bapak ya, ini ya. sangat sekali ya. Apa kesimpulan Bapak? Jadi dengan Jokowi melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari, tapi sudah diatur oleh beliau, nantinya dia akan menjadi seorang presiden. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Iya atau salah pendapat? Betul. Ya, tapi begini. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon. Gitu loh. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini. Ya kan? Yang melindungi ijazah ini. Tapi dia betul orang Indonesia kan Pak? Siapa itu Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya Yap Meiwa. Ibunya Yap Meiwa. Tapi dia betul-betul pernah berdomisili di Solo. Oh iya, dia agennya Cina, masuk sini tahun 61 lahirlah Jokowi. Oh itu jawaban itu ya? Iya. Jadi dia masuk ke Indonesia tahun 60. 60. Ya. Ibunya. Yap Meiwa namanya. Oh ibunya. Iya, iya. Jokowi terlahir di Jakarta. Di Solo, di 61. Solo. Ya. Di Solo. Iya. Nah, sekarang makamnya Yap Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. 74 dia kawin lagi dengan orang lain namanya Insinyur Sujati, punya anak Michael Bimo Putranto yang kemarin impor bis Jakarta dari Cina. Salam wartawan, jurnalis never dies. Bambang Tri, Jokowi undercover. Iya, saya udah paham lah apa yang saya omongkan. Ini nanti kan ada ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh ya kan, supaya saya mengenali Pak Jokowi itu kan dari istilah sebelum jadi apa-apa itu kan, sampai jadi presiden. Kan tadi saya tanya, loh kenapa saya dilibatkan setelah 8 tahun saya tidak pernah memberikan penjelasan. Ini hampir 8,5 tahun setelah Pak jadi presiden, saya tidak dilibatkan dalam hal seperti ini. Padahal dulu waktu dia jadi presiden pun pertama kali syukuran di rumahnya, wartawan juga menanyai saya untuk mewakili keluarga. Saya juga kenal Mahfud. Mahfud juga, Mahfudnya yang dari komisi. Oke, apa nih pertanyaan? Jokowi sendiri sama gambar saya. Bagaimana saya bisa cukup kalau urusannya jadi gambar itu? Jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang siapa Jokowi ini. Karena Pilpres sudah usai, Jokowi sudah ditetapkan oleh MK sebagai pemenang. Ngapain mereka nggak mendinginkan suasana dengan jangan membuat berita semacam itu. Pernah ketemu nggak sih dengan itu motivasi saya? Nggak pernah. Setelah saya belum pernah. Cuma kasus dia kemarin itu mencuat pertama kali dia bikin Jokowi undercover, Mas Eko tahu kan? Tahu. Nah, tanggapan Mas Eko sendiri sekarang dia ngomong lagi begini gimana? Jadi ibunya yang asli yang kandung
Saya berpikir bahwa ketika saya mendengar tentang buku majalah Jokowi Undercover ya, yang pertama, saya cukup sekilas kemudian mendengarkan itu, jadi saya tidak membaca karena ada yang benar dan ada yang tidak benar. Bahkan sebenarnya saya mengatakan itu hampir 50% tidak benar. Kenapa saya harus kemudian istilahnya menanggapi kan begitu. Bahkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya masalah buku Jokowi Undercover dari sahabat-sahabat saya. Mereka juga beberapa orang cukup penting di negara ini. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa itu sebagian besar tidak benar gitu. Dan saya juga tidak tertarik untuk kemudian menanggapi hal tersebut. Ngapain hal yang tidak benar kok ditanggapi gitu. Orang harusnya berpikir secara realistis saja apa yang kemudian ada begitu. Tapi karena mungkin masyarakat kita ini mohon maaf ya, sebagian sudah kemudian dijejali dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian minor dan diskriminatif, sehingga ketika mereka melihat seorang sosok Jokowi ini dari sudut pandang yang kemudian tidak baik atau tidak benar, mereka happy gitu, kemudian tertarik menyuarakan itu. Suka dengan penderitaan orang ya, tidak ya, suka dengan ketika orang yang dia tidak dukung atau dia tidak sepakat karena pengaruh orang lain juga, sehingga yang terjadi kemudian membenarkan tanpa tabayun dulu, tadi tabayun dulu. Saya sendiri sebenarnya kenal keluarga Pak Presiden Jokowi ini sejak saya usia 17 tahun. Oh, cukup lama ya. Kami ini sekolah kan di SMA 4 Negeri Surakarta. Dan saya cukup kenal dekat dengan Pak Hidayati. Oh. Hidayati ini siapa? Jokowi. Adiknya Pak Jokowi. Yang baru nikah kemarin? Iya, yang baru nikah kemarin. Saya kenal juga Mbak Titi, adiknya Mbak Ida. Saya juga kenal dekat juga dengan yang Noto begitu, karena ya kami sebagai istilahnya teman atau sahabat saat SMA itu mengenal sosok bijak daripada Bu Noto yang selalu sabar, dengan senyum khasnya melihat kami istilahnya anak-anak SMA itu nanti. Dan yang saya ketahui bahwa Pak Jokowi sangat dihormati oleh adik-adiknya. Jadi waktu saya kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, bahwa setiap Pak Jokowi setelah kuliah, kan beliau kuliah di UGM ya, di perhutanan kalau nggak salah. Perhutanan. Ya. Itu setiap pulang maka ya dia pasti akan ketemu sama adik-adiknya yang tadi, memanggil, memberikan istilahnya motivasi, memberikan dorongan, nasihat begitu, supaya istilahnya ya pendidikan sekolah ini nomor 1 gitu bagi pasti keluarga besar ini. Saya juga tahu juga orang tuanya. Saya masih ingat ketika bapaknya itu kalau nggak salah pakai seragam PDIP juga, nggak salah seperti itu. Tapi kan saya ini lebih dekat dengan ibu ya. Kami semua berproses. Jadi berproses, lulus SMA, kita istilahnya tidak bertemu lagi, kami kuliah masing-masing, kemudian bekerja sampai
kemudian karena kebetulan saya menyukai organisasi, maka ketika tahun 2004 kita dipertemukan lagi. Yang mempertemukan saya istrinya Pak Titi, yang namanya Mas Arief, karena kami juga teman sekolah. Titi itu adiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi, adiknya Idayati. Oh, Idayati. Dari pernyataan Bambang di tayangan kita ini, Mas, ada apa? Satu yang mau saya tanyakan. Betulkah dia punya Jokowi itu punya ijazah palsu? Enggak lah, gitu loh. Jadi tadi bahwa Pak Jokowi SMA-nya SMA 6. Teman-temannya juga tahu dia SMA 6. Terus kemudian yang dikatakan almarhum Mas Hari Mulyono itu kan teman kuliahnya Pak Jokowi. Saya walaupun tidak hafal semuanya, tapi saya kenal kan adik-adiknya Mas Hari almarhum itu. Karena kebetulan kita ini teman-teman yang sangat dekat ini, itu ketika Pak Jokowi membentuk tim keluarga, kita ini masuknya di tim keluarga, namanya tim putih. Dikarenakan keluarga ini tidak kemudian paham mengenai politik, maka ngajaklah kita ini sebagai teman lama, teman SMA yang sudah kenal, kalau orang Jawa bilang itu loro-lopone gitu. Senang dukanya itu sudah tahu, keluarga semuanya kenal. Jadi kalau ada istilahnya Pak Jokowi ya, hampir semua keluarga Pak Jokowi tahu nama kita, Eko Galgendu, Eko Lemu. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kalau ada keluarganya yang tidak kenal saya ini atau tidak tahu nama saya ini, itu berarti ya bukan keluarga dia. Artinya ya seberapa besar istilahnya, saya katakan ya tadi ya pengaruh dan hubungan dekat kita dengan keluarga besar Pak Jokowi. Saya mendampingi Pak Jokowi ini kan sebelum jadi wali kota sampai kemudian jadi presiden. Bahkan mungkin hampir setiap saat ketika beliau capres, setiap saat kami ketemu. Interaksi kami kepada keluarga, saya katakan keluarga yang santun ya, ibu gitu ya. Kalau saya manggilnya kan Bu aja, Bu Foto. Kalau orang yang lain kan nyebutnya Eyang begitu. Beliau orangnya santun, bijak, tapi punya wibawa yang kemudian besar. Saya ini juga salah satu tempat curhat ibu juga ketika istilahnya menyangkut Permasalahan Pak Jokowi. Hal-hal yang kemudian istilahnya pribadi di internal keluarga kan gitu. Terutama untuk masalah kepemimpinan. Saya berharap bahwa kita semua ya, saya sendiri juga, termasuk keluarga Pak Jokowi, mungkin Presiden Jokowi sendiri, saya kira semuanya cukup bijak lah kemudian memahami apa yang menjadi statement ataupun buku yang kemudian nanti rencana ditulis oleh Pak Bambang Tri itu. Gitu. Tetapi menurut saya ketika ada sahabat-sahabat kita juga yang mungkin membantu untuk istilahnya buku itu bisa kemudian terbit, dan yang membantu itu kebetulan kalau saya dengarkan tadi ada kepentingan juga untuk kemudian ingin menjadi presiden dengan capres persyaratannya 0%. Saya bisa kemudian menyarankan supaya tidak begitu cara orang untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak begitu cara pemimpin yang terhormat dan besar itu. Lalu pernyataan dia tadi Mas tentang orang tuanya Jokowi, sepengetahuan Mas Eko, benar nggak orang tuanya itu namanya Heruwi? Oh, bukan. Menurut saya nggak benar lah gitu loh. Artinya apa ya, bahwa walaupun mungkin saya tidak mendalami sebagai istilahnya
lebih dalam lagi ya, tidak ada sesuatu yang kepentingan lebih dalam lagi tentang keluarga. Kan segala sesuatu itu kan kita lihat dari perilaku dan kemudian perbuatan, komitmen beliau saat itu ketika kita mendampingi beliau ya. Saya kira waktu 10 tahun bukan waktu yang kemudian singkat, untuk juga pernah menjadi salah satu orang yang kemudian mungkin tidak paling dekat, tapi cukup dekat, khususnya di internal keluarga presiden. Rumah Mas Eko dengan Pak Jokowi itu jauh atau berdekatan sih? Pak Jokowi kalau nggak salah kan lahir 61, saya 67. Rumah. Oh, rumah kami, rumahnya beda itu saja, beda kelurahan, tapi berdampingan. Ya kan, kalau beliau di Sumber, ya kan. Kalau saya kan di Nusukan. Nah, Nusukan sama Sumber itu ya kelurahan yang berdampingan. Nah, rumah Pak Jokowi itu kan dekat dengan istilahnya sekolah SMA adik-adiknya. Pak Jokowi kan di SMA 6, kalau nggak salah SMP-nya SMP 1, SMP-nya 6. Adiknya yang 2, itu yang nomor 3, nomor 4 itu semuanya di SMA 4. Jadi kalau pulang sekolah itu ya dari sekolahan itu jalan kaki. Nah, kebetulan karena kami berteman ya saya nemani lah sampai kemudian balik sampai kemudian ke rumah. Jadi saya kenal almarhum Mas Hari Mulyono ya, almarhum ya, orang yang baik, santun, diam, suaminya Mbak Ida yang dulu. Artinya sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Saya kira tidak bijak lah kemudian istilahnya mengutarakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya gitu. Pasti banyak hal yang sebenarnya bisa kemudian kita lihat dari sisi tanggung jawab. Kalau mau mengkritisi, ya kritisi saja apa yang kemudian menjadi tanggung jawab yang mungkin belum bisa atau tidak bisa dilaksanakan begitu. Lalu masalah jari-jari 4 itu, Mas? Jari-jari 4 gimana? Yang dibilang ini karena incest. Enggak, itu jarinya juga 5 gitu loh. Enggak ada itu apa namanya, jarinya juga 5. Enggak ada itu apa namanya. Bukan yang disebut dia tadi ada yang pangkat mayor, ada itu jarinya 4, sebutin nama-nama itu. Saya nggak tahu ya, dulu kan saya hanya mendampingi beliau, hanya Pak Jokowi kan hanya sampai beliau jadi presiden. Nah ini Pak, ada satu pertanyaan dari saya. Bapak terakhir, Pak Jokowi lahir tahun 61. Lalu Bapak 67, ya kan? Itu kan ada waktu 7 tahun yang 6 tahun yang hilang. Nah, apakah Bapak ada mendengar tentang waktu 6 tahun yang hilang itu yang Bapak sendiri belum ketahui? Bapak pernah mendengar seperti yang dijelaskan sama Bapak Bambang Tri? Nggak ada, kan hanya 6 tahun. Pak Jokowi itu kan 61, ketika kita lihat peristiwa G30 SPKI misalnya, itu kan 65, ya kan? Itu kan masih kecil, nggak ada logikanya. Gitu. Artinya ibunya dari dia bilang ibunya itu adalah orang Cina ya, kalau tidak salah. Nah itu Bapak mengetahui nggak masalah itu? Karena ini perlu dijelaskan. Kalau ibunya saya ini kenal kan. Kalau saya lihat beliau wajahnya sangat Jawa kan gitu. Kalau keturunan mbah-mbahnya ya saya tidak tahu ya. Tetapi kan yang arif dan bijak dalam kemudian menilai, karena saya kenal ibu itu ketika melihat sosok kepribadian beliau yang kemudian sangat teduh, sabar, ngomong kepada siapapun, tidak sombong walaupun putranya menjadi presiden gitu. Nah, mungkin saya juga satu-satunya orang di keluarga beliau kan yang di tim keluarga besar gitu, yang memang mungkin dulu juga salah satu tugas kita juga istilahnya memberikan pemahaman
seperti ini. Gitu. Saya tadi sudah lupa, tapi kalau ada bukunya misalnya ya kan, itu saya kemudian akan ingat begitu. Jadi yang namanya data pengamatan itu kan namanya data kajian. Terus kemudian orang mengkaji itu kan biasanya kemudian mendalami. Apalagi kalau investigasi itu berbeda. Harusnya kalau masalah itu bukan hanya investigasi, tapi betul-betul mendalami. Ada penelitian. Ada riset. lebih dalam lagi begitu, ya kan? Kalau saya lihat bahwa ini muatannya sudah lebih kepada apa namanya? Pribadi, muatan politis ya. Politis. Sebenarnya permasalahan pribadi kemudian menjadi politik dan politis dalam tanda kutip gitu loh. Artinya mungkin Presiden Jokowi dan keluarga juga berpikir bahwa apa sih dipermasalahkan kemudian, karena kalau kemudian itu ditanggapi nanti dikira lagi, digoreng lagi seolah-olah itu ada hal yang kemudian maka ketika kita yang ditanya istilahnya apapun, walaupun kita dengan keluarga kan bukan keluarga, mungkin kita lebih bisa menjelaskan itu dengan bijak begitu. Jangan negara ini dibangun dengan hal-hal yang tidak penting yang gimana ya? Ya, dengan kebencian. Tolonglah kemudian beliau-beliau ini yang ingin jadi pemimpin negara ini, jangan kemudian manfaatkan. Kasihan juga Pak Bambang Tri gitu loh. Karena beliau yang kemudian menanggung daripada risiko. Ini dalam bahasa saya adu jangkrik. Jangan kemudian adu yang namanya bangsa ini, adu yang namanya rakyat ini, dan kemudian ketika kita merasa berhasil mengadu dengan uang kecil mereka merasa sudah hebat. Bukan itu cara untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar. Betul. Joko yang dibilang tadi, Joko Mulyo itu siapa? Adanya maksudnya? Nggak tahu saya. Yang dibilang ijazahnya Joko Wahyudi lah. Itu kan baru yang namanya beliau lahir 61 kan. Ini kan zaman yang modern, zaman yang jelas ketika Pak Jokowi itu jadi SMA, kuliah di UGM, itu kan semuanya udah jelas. Nggak mungkin lah kemudian ambil risiko. Pak Jokowi juga udah jelas agama kan, keluarga besar alumni Gajah Mada gitu. Masa kemudian bisa terjadi seperti itu setelah Universitas Gajah Mada begitu? Enggak seperti itu. Terus kemudian SMA 6, kalau Pak Jokowi SMP saya nggak tahu, mungkin SMP 1 atau SMP 1 kemudian kan SMP favorit ya, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Tetapi ya tadi kembali lagi, ngapain istilahnya ditanggapi kan gitu. Saya sekali lagi saya berharap pada para beliau-beliau yang ingin jadi pemimpin, janganlah manfaatkan yang sahabat kita Pak Bambang yang sebenarnya saya lihat beliau sebagai mantan wartawan, bahkan wartawan senior, itu sudah kemudian terpanggil, arahkan untuk hal yang kemudian baik dan kemudian bijak. Rencana untuk membuat buku undercover kedua dari Pak Bambang Tri, seperti yang Bapak yakini bahwa di belakang itu ada orang-orang yang memanfaatkan. Okay. Apa yang sebagai teman atau untuk mengingatkan Pak Bambang Tri, apa yang Bapak bisa sampaikan? Ya. Saya kira kalau Pak Bambang Tri baru sekarang saya tahu ya. Tapi yang saya perlu ingatkan adalah beliau-beliau yang saya mungkin sebagian kenal, sebagian yang pengen jadi presiden ini, bahwa bukan begitu caranya untuk orang kemudian menjadi seorang pemimpin atau pemimpin negara. Bahagia di atas penderitaan orang lain, menang di atas kekalahan bangsanya sendiri, tidak ada gunanya. Mbak Noto itu orang tua kandungnya Jokowi ya?
Iyalah, ibu itu. Coba itu bawakan fotonya itu. Ambil itu fotonya ibu itu sama saya itu. Kalau mau fotonya, biar liatin sini fotonya. Lalu apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Tri itu sendiri, pendapat dari Mas Eko itu berapa persen kebenarannya, Mas? Kalau yang ini tadi saya utarakan, tadi ya mungkin ya kita mengetuk hatinya Mas Bambang Tri ya. Jadi ini foto saya sama ibu. Jadi jangan nutup muka Pak Gelgendung. Ini foto saya sama apa namanya Ibu. dan mungkin saya nggak tahu, kita mungkin salah satu-satunya yang boleh Berfoto. bukan berfoto meresmikan posko-posko dengan beliau, karena ini kan 2014 ya, masih sangat dijaga saat itu karena beliau bukan orang politik, itu yang sangat teduh, sehingga Pak Jokowi mempercayakan kepada saya itu untuk menemani ibu kemudian kampanye. Dan kalau kemudian coba nih dilihat lukisan ini, Nanti aja stock shot aja, Pak. nanti lukisan ini ada ceritanya juga. Ya. Jadi lukisan ini dibuat oleh teman-teman budayawan sama Seniman Solo tahun 2014. Mereka membuat tema orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi, dan terpilih 3, yaitu ibunya sendiri, Bu Noto, Ibu Megawati, sama saya sendiri. Nah, lukisan ini diibaratkan saya ini Semar. Dan memang kalau saya cermati, ini juga lukisan spiritual juga, gitu. Karena di situ merah putih terrobek-robek. Coba itu foto itu pada waktu Pak Jokowi belum jadi belum jadi wali kota, belum ada apa-apalah. Nah, Masih pengusaha ya? Masih pengusaha furniture. jadi Pak Jokowi saat itu belum menjadi wali kota. Ya, sama kita menemani Ini kedekatan namanya, Mas Eko Galgendung. Pak Jokowi dengan kita menemani. Ya memang tugas kita kan seperti itu gitu, Iya. menemani para calon pemimpin. Sesuai dengan Berarti Bapak tahu persis semuanya ya? Ya tidak tahu persis semuanya. Artinya ya Tetapi mungkin juga salah satu bagian kita bagian keluarga lah. untuk memberikan dasar landasan yang kemudian benar. Sebagai Apalagi- penyeimbang. Ya, Iya. apalagi kalau bicara kepemimpinan, ya kan, bicara kepemimpinan, bahwa dasar-dasar landasan daripada format politik pemimpin itu kan tetap harus kemudian selalu diberikan dengan landasan yang benar. Itu sendiri Mas Eko yang dibilang oleh dia yang komisaris PT Kujang itu benar. Si Wahyu siapa? Bukan namanya si Mahfud siapa, saya kenal juga begitu. Dia Betul dia kawannya Jokowi. teman, dia ikut Pak Jokowi juga, begitu. Tetapi tidak semua yang dikatakan juga benar gitu. Jadi di PT Rakabu ya saya kenal, kita kenal sama. Dan beliau juga kenal kita juga pasti. jadi yang disebutkan tadi di videonya Pak Bambang itu Bapak mereka semuanya Bapak mengenalnya dengan baik. Ya, tidak semuanya mengenal dengan baik, tapi sebagian mengenal dan kenal dan berinteraksi dengan dengan Mas Eko. Ini perlu untuk menguatkan bahwa itu video itu tidak seluruhnya benar gitu loh Pak. Ya, tidak seluruhnya benar. Dan tadi sekali lagi bahwa mungkin ya bahwa Presiden Jokowi dan keluarga mungkin merasa bahwa yo wis ora apa-apa kan begitu. Karena memang sesuatu hal yang kurang bijak ketika kemudian ditangkap. Ya, betul. Lalu waktu itu Mas, yang waktu Jokowi undercover pertama, catatan dia. Ini pertanyaan saya menurut Mas Bambang ya. Menurut Mas Eko,
dia ketangkap itu ada nggak dari intervensinya keluarganya Jokowi? Saya tidak bilang Jokowi tapi keluarga. Saya nggak tahu ya. Jadi kalau di dalam konsep pemahaman kepemimpinan ya itu istilahnya ngerti, ya, ngerti atau paham. Jadi anak buah itu kalau komando ini itu harus tahu keinginan kemudian pemimpin. Kalau hal seperti itu tadi sebenarnya tidak perlu kemudian ada arahan daripada keluarga atau tidak melalui presiden. Pasti ada kebijakan-kebijakan Bisa yang juga kemudian harus relawan, kemudian ya kan? ya, Bisa harus juga relawan atau fans gitu, uh, yang mereka laporan. lakukan kan begitu untuk istilahnya supaya permasalahan itu tidak terus kemudian berkembang, kemudian digoreng. Mas, klarifikasi aja dari omong beliau ini. Mas Eko yakin kok orang tuanya almarhumah, orang tuanya Jokowi almarhumah ini betul-betul orang tuanya kandung? Iya, ya orang tuanya kandung lah, siapa lagi? Okay. Orang tua kandung kan begitu. Saya kebetulan kan kenal ya, terutama dari ibu, ya kan, adiknya itu saya hampir semuanya kenal karena memang beliau keluarga itu kan dikekep oleh almarhum Pak D-nya, Pak Miono begitu. Ya, terminal itu. Ya, jadi dikekep itu artinya dijaga, benar-benar kemudian dilindungi, dikuati oleh Pak D-nya. Awalnya kan di situ. Udah meninggal juga kan? Udah meninggal dan kami juga sangat dekat sebenarnya. Ya, saya 2 kali ke rumahnya. Rumah beliau dekat terminal itu. Oke. Yang namanya Heru itu nggak ada orang tuanya ya? Saya nggak kenal yang namanya Heru. Katanya masih tahu gitu. Ya kan begini ya. Sekali lagi bukan kemudian permasalahan permasalahan sebenarnya kan bukan di situ. Oh, nah ya. Dan memang Bambang Tri ini di video itu juga lebih banyak bercerita masa lalunya, jadi bukan bercerita masalah sekarang. Masalah sekarang politik yang dilakukan oleh Jokowi, jadi seperti itu. Yang kayak Mas Eko kan menjelaskan masa lalu. Nah itu ya. Jadi ini berarti sangat sama. Ini sangat bagus untuk menjelaskan video ini. Jadi nanti substansi dari video itu kelihatannya dia memang hanya menyerang masa lalu. Dia tidak menyerang politik ya. Kelihatannya dia tidak menguasai politik dari Jokowi itu sendiri. Sekarang. Jadi bisa jadi kalau Pak Eko Gendu bilang bahwa ada orang di belakangnya dengan harapan seperti yang tadi Bapak katakan, itu bisa. Jadi ini mencairkan, Oke, artinya bukan bantahan ya. Kalau bantahan itu nggak boleh menurut saya dalam tersebut. Menurut saya itu adalah penjelasan dari Mas Eko tentang silsilah kehidupan dari keluarga Jokowi sebenarnya. Betul. Kedekatan di silsilah ya. Jadi latar belakang, terus karakter, bagaimana Pak kalau Jokowi kegagalan kan membangun. tadi Pak Eko kan sudah sampaikan yang ceramah truk itu kan. Nah itu kan salah satu kegagalan. Tapi Pak Bambang Tri ini tidak menceritakan kegagalan, tapi menceritakan masa lalu. Padahal Bapak lah yang lebih tahu masa lalu Jokowi ini. Jadi ini sangat luar biasa ini Pak Bambang Tri ini kan. Ya, oke lah, saya rasa itu aja ya. Oke, siap. Ada pesan terakhir Mas untuk beliau aja langsung. Saya hanya berusaha sebenarnya mengetuk hati. Ya. Bukan hanya, pastinya juga kepada Pak Bambang Tri, terus kepada teman-teman yang lain. Alangkah bijaknya ketika masyarakat ini, kita ini membangun semua dengan persaudaraan sebagai satu bangsa. Apalagi Pak Jokowi kan kemudian sudah menjadi presiden. Itulah yang kemudian menjadi harapan kita berdoa bersama saja bahwa memang Tuhan yang kemudian berkehendak. Jadi sebenarnya yang terjadi dari masa kecil Jokowi sampai dia menjadi seorang sarjana, itu sebenarnya isu yang beredar itu sebenarnya tidak benar ya, yang seperti Pak Bambang dikatakan. Iya, tidak benar. Beliau orang yang tekun, santun, mendidik adik-adiknya
dengan baik, mengarahkan, melindungi. Kalau itu saya tahu benar. One Kawan TV 1